Temuan baterai mengubah sejarah dunia kelistrikan menjadi lebih baik. Manusia selalu saja menemukan inovasi-inovasi baru dalam mengembangkan teknologi demi kemajuan hidup mereka dan membuka jalan bagi sejarah dunia. Seperti halnya di bidang listrik. Dahulu kala, sebelum manusia mengenal listrik, sudah bisa dibayangkan bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah mengenal yang namanya lampu sebagai penerang. Bukan hanya itu, peralatan lainnya yang membutuhkan arus listrik untuk dapat dioperasikan sudah pasti tidak akan pernah ada. Intinya, manusia tidak akan pernah maju. Karena sebagian besar, teknologi canggih di masa kini, membutuhkan arus listrik untuk bisa dijalankan. Ilmuwan mulai bereksperimen dengan kapasitor dan perangkat listrik awal lainnya pada tahun 1700-an. Namun penemu resmi baterai adalah fisikawan Italia Alessandro Volta. Pada tahun 1800, Volta menciptakan tumpukan volta. Meskipun temuan arkeologi mengatakan bahwa baterai sebenarnya sudah pernah diciptakan sejak lama. Volta bukanlah pencipta baterai yang sebenarnya, tetapi ia hanya menciptakannya kembali dengan desain yang berbeda. Saat membangun jalur kereta api pada tahun 1936 di dekat Baghdad, para pekerja menemukan apa yang tampak seperti baterai prasejarah, yang juga dikenal sebagai baterai Parthia atau ada juga yang menyebutnya sebagai baterai Baghdad. Benda tersebut berasal dari Kekaisaran Parthia dan diyakini berusia 2000 tahun. Baterainya terdiri dari toples tanah liat yang diisi larutan cuka dan dimasukkan batang besi yang dikelilingi silinder tembaga. Perangkat ini menghasilkan listrik 1,1 hingga 2,0 volt. Sedangkan temuan, tumpukan volta, adalah perangkat yang terdiri dari cakram seng dan tembaga bergantian dengan karton yang direndam air garam di antara setiap lapisannya. Tumpukan volta menghasilkan arus listrik yang konsisten. Tumpukan volta bahkan juga dapat menampung dan mengangkut energi. Dari baterai pertama, banyak ilmuwan lainnya yang juga menemukan desain tambahan dan lebih sukses. Baterai awal ini disebut baterai primer, karena tidak dapat diisi ulang. Pengguna perlu mengganti elektrolit dan pelatnya jika sudah habis. Namun, pada tahun 1860 para ilmuwan akhirnya menemukan baterai timbal asam yang dapat diisi ulang. Volta sebenarnya menciptakan tumpukan volta untuk membuktikan kepada temannya, Luigi Galvani, bahwa pendapatnya itu salah. Sebab, Galvani percaya bahwa listrik berasal dari jaringan hewan. Teori ini dikenal sebagai listrik hewan. Namun, Volta yakin bahwa kontak logam di lingkungan yang lembab dapat menghasilkan listrik. Ketika baterai mulai ditemukan dan mengalami banyak inovasi sehingga menjadikannya sumber listrik, telegraf adalah salah satu penggunaan baterai pertama secara rutin. Meskipun lambat laun, orang-orang dengan cepat menemukan banyak kegunaan lainnya. Benjamin Franklin juga berperan dalam penemuan baterai. Pada tahun 1749, ia menciptakan kapasitor awal dengan menghubungkan stoples Leyden. Stoples Leyden pada dasarnya adalah stoples kaca berisi air, atau bahan penghantar lainnya, dan dilapisi dengan kertas logam. Stoples kaca memiliki batang yang keluar dan melewati gabus. Stoples ini menyimpan energi hingga ada sesuatu yang menyentuh ujung salah satu batang untuk menutup rangkaian. Dari ciptaan ini, Franklin menciptakan istilah baterai yang diambil dari istilah militer untuk senjata yang berfungsi bersama-sama. Franklin juga sebenarnya paling berjasa karena menemukan listrik pada tahun 1752. Dalam sebuah eksperimen, ia memasang kawat ke layang-layang di tengah badai petir, yang menunjukkan bahwa petir terdiri dari listrik. Untuk waktu yang lama, tidak ada sumber listrik yang dapat diandalkan untuk eksperimen. Sampai akhirnya Alessandro Volta membuat penemuan besarnya itu. Penemuan baterai membuka jalan sejarah dunia bagi terciptanya teknologi-teknologi canggih yang dijalankan dengan listrik. Jika saja baterai tidak ada, kita tidak bisa menyimpan listrik.
Jika kita tidak bisa menyimpan listrik, masyarakat kita akan sangat berbeda dibandingkan sekarang. Tanpa penyimpanan energi, kita akan bergantung sepenuhnya pada jaringan energi. Setiap perangkat yang kita miliki masih memerlukan stok kontak agar dapat berfungsi. Telepon seluler juga tidak akan pernah ada, mobil tidak akan dapat berjalan seperti yang kita ketahui saat ini, dan kita tidak akan memiliki energi terbarukan. Ya, kita punya listrik, tapi tidak bisa bergerak. Untungnya, para ilmuwan menemukan dan mengembangkan baterai, dan terus meningkatkan dan memperbaruinya hingga saat ini. Bulan itu bulan itu